Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Wiratama, NIM 294 dari kelas 5F. Di sini saya menjelaskan tentang audit process in focus atau biasa disebut dengan proses audit dalam fokus. Nah, audit process in focus ini tujuannya itu untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit pada saat ini. Dan audit process in focus ini mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar etika profesi, secara khususnya itu membahas tentang prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pertama itu prinsip dasar etika profesi atau the fundamental principle of professional ethics. The fundamental principle of professional ethics ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika profesi, yang berarti bahwa anggota itu harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka untuk mempengaruhi orang lain. Dalam the fundamental principle of professional ethics ini, publik mengacu pada klien, penyedia kredit, pemerintah, pengusaha, karyawan, investor, komunitas, dan lain-lainnya yang mendapatkan atas pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota badan profesional. Dan the fundamental principle of professional ethics ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, professional behavior. Pertama, integrity. Integrity ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Yang kedua, objectivity. Objectivity ini kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Yang ketiga itu professional competence and due care. Ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar kompetensi profesional. Ini kompetensi profesional dan kehati-hati untuk mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota atas pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan-badan profesional. Yang keempat itu confidentiality. Confidentiality ini menjelaskan tentang prinsip dasar kerahasiaan. Jadi harus secara transparan gitu. Bahwa pihak yang bertanggung jawab itu harus mengungkapkan informasi kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Jadi harus menginformasikan secara transparan. Yang kelima, professional behavior. Professional behavior ini mengacu pada kewajiban yang dipatuhi oleh semua anggota badan profesional, aturan-aturan dan regulasi yang memastikan bahwa mereka itu tidak merusak reputasi profesi mereka. Independensi. Independensi ini kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Independensi ini adalah fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap yang terdaftar auditor perusahaan. Ya, mas, ini independensi ini dibagi menjadi 2, yaitu Threat of Independency dan Safeguard to Independency. Terus Threat to Independency ini itu kode etik akuntan profesional untuk mengidentifikasi 5 ancaman utama terhadap independensi auditor. Mereka itu mengidentifikasi ancamannya itu adalah untuk kepentingan pribadi, penilaian diri sendiri, advokasi, keakraban, dan intimidasi. Sedangkan safeguard to independent ini adalah mekanisme yang telah dikembangkan oleh profesi akuntan, pembuat undang-undang regulator, klien, dan firma akuntansi. Mereka ini digunakan untuk meminimalkan resiko yang menjadi ancaman akan muncul dan menghadapi ancaman ketika seorang menjadi jelas
Misalnya itu melalui proses pelaporan dalam perusahaan jaminan. Relationship with other. The auditor relationship with other ini biasa disebut dengan hubungan auditor dengan orang lain. The auditor relationship with others ini biasanya memiliki tanggung jawab untuk membentuk pendapat tentang kebenaran dan keadilan atau presentasi yang adil dari laporan keuangan yang disipkan oleh klien mereka. Dalam melakukan audit, auditor eksternal itu bersentuhan dengan staf dan manajemen klien secara teratur. The auditor relationship with other ini dibagi menjadi 4, yaitu auditors and audit committee, auditors and internal auditors, auditors and shareholders, dan auditors and the board of director. Auditor dan direksi. Auditor dan direksi ini mewakili pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan manajemennya. Dan ini auditor dan direksi ini peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan sedang dijalankan untuk menguntungkan pemegang saham. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran direktur eksekutif dan non-eksekutif. Auditor dan pemegang saham. Auditor dan pemegang saham ini laporan auditnya itu ditujukan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit, dan berarti bahwa pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit yang dilampirkan. Audit dan komite audit. Audit dan komite audit ini yang efektif itu akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama dewan direksi penuh dengan memastikan bahwa laporan keuangan itu benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk pendapat mereka. Auditor dan auditor eksternal. Auditor dan auditor eksternal ini perannya itu ditentukan oleh mereka yang dinamakan dengan tata kelola, idealnya komite audit. Peran fungsi audit internal ini sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, dan dengan demikian fungsi audit internal tidak pernah dapat sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif. Auditor eksternal dapat digunakan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mempengaruhi sejauh mana pengujian audit mereka. Liability. Legal liability ini disebut juga tanggung jawab hukum. Legal liability ini merupakan standar teknis dan profesional serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Jika audit ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerusakan oleh klien mereka atau pihak ketiga. Legal liability ini dibagi menjadi 4, yaitu legal liability to client, legal liability to third parties, avoidance of litigation, kontribusi negligence. Legal liability to client. Legal liability to client ini membutuhkan bahwa auditor berutang kewajiban perawatan kepada mereka. Klien dapat menetapkan bahwa auditor itu berutang kepada mereka kewajiban perawatan menggunakan kesalahan kelalaian atau hukum kontrak. Di kesalahan kelalaian, klien harus membuktikan bahwa auditor gagal dalam kinerja audit mereka dengan ceroboh dan melanggar tugas perawatan mereka. Misalnya adalah contributory negligence. Contributory negligence ini putusan dalam kasus awal yang berada di Australia mengakui bahwa di mana penggugat dapat terbukti lalai, setiap pihak harus dimintai pertanggungjawabannya sebanding dengan kesalahan mereka.
kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan kerugian signifikan yang dibukan oleh awal. Yang selanjutnya itu legal liability to third parties. Legal liability to third parties ini bisa disebut dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga ini menetapkan bahwa auditor itu berikan kewajiban perawatan kepada pihak ketiga bahwa tidaklah mudah. Pihak ketiga termasuk itu siapapun selain klien dari pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan. Karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontrak dengan auditor. Mereka itu harus mengandalkan hukum dari pemerintah jika mereka ingin menuntut auditor perusahaan yang memiliki asosiasi. Dan yang terakhir itu avoidance of litigation atau biasa disebut dengan kelalaian atau biasa disebut penghindaran litigasi. Ada sejumlah cara agar auditor dapat menghindari litigasi, yaitu yang pertama itu memperhatikan staf yang kompeten, memastikan keputusan terhadap peraturan etika, menerapkan kebijakan dan prosedur yang berlaku, terus memastikan kepatuhan staf pelatihan dan mempengaruhi pengetahuan mereka secara teratur. Terakhir yaitu client acceptance and continuance decision. Itu biasa disebut dengan keputusan penerimaan dan kontinuasi klien. Client acceptance and continuance decision ini dari tahap pertama setiap audit itu keputusan penerimaan atau konstitusi klien itu ada. Sementara keputusan untuk mengambil klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang ada. Mereka itu memiliki banyak kesamaan. Dan saat integritas auditor itu harus mempertimbangkan antaranya reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Terus sikap klien terhadap pembawaan risiko dan manajemen. Terus kesesuaian interpretasi klien terhadap aturan akuntansi, dan komunikasi dengan pihak ketiga seperti bankir, klien, dan pengacara. Terus komunikasi dengan personal klien, komunikasi dengan persaingan utama klien, meninjau artikel pers tentang klien, dan lain-lainnya. Terima kasih atas banyak. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.